Bayangkan, seorang anak kecil lahir ke dunia tanpa pernah merasakan pelukan ayahnya. Baru menginjak usia 6 tahun, ibunya pun pergi untuk selamanya. Namanya Muhammad. Sejak kecil hidupnya penuh kehilangan, dari pangkuan satu pengasuh ke yang lain, dari satu luka ke luka berikutnya. Tapi, justru dari air mata itulah tumbuh kekuatan luar biasa. Inilah kisah tentang seorang anak yatim yang tumbuh menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebuah perjalanan hidup yang tak hanya menggetarkan jiwa, tapi juga mengajarkan kita arti ketabahan, kasih sayang, dan pengorbanan sejati. Mari kita selami bersama kisah penuh haru dari Nabi Muhammad SAW sejak beliau lahir hingga dewasa. Kisah yang akan menyentuh hatimu dan mungkin membuatmu meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dzakirah Muslim rahimakumullah. Kehadiran seorang anak dalam kehidupan suami istri selalu dianggap sebagai anugerah terbesar yang tak ternilai. Setiap detik bersama buah hati merupakan perjalanan penuh harapan dan perjuangan. Tangisan bayi menjadi musik pengusir sunyi, sementara senyumnya menjadi pelipur lara. Dialah penerus cita-cita orang tuanya yang melanjutkan mimpi-mimpi yang belum sempat terwujud. Tanpa kehadirannya, hidup seakan kehilangan arah. Aminah, sang ibu telah mengandung buah cinta bersama Abdullah selama 9 bulan. Meskipun bayi yang ia kandung masih tersembunyi dalam rahimnya, Aminah sudah begitu mencintainya. Setiap detik dalam penantiannya adalah janji untuk melindungi dan memberi yang terbaik. Pada Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, kebahagiaan yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Dengan bantuan Asyifa, Aminah melahirkan seorang putra yang akan mengubah hidupnya. Kehilangan Abdullah, suami tercinta, memang membawa duka mendalam. Namun kini semuanya terbayar dengan hadirnya sang buah hati. Semua rasa sakit yang pernah ada seakan lenyap, digantikan oleh kebahagiaan yang tiada tara. Senyum bahagia kembali merekah di wajahnya, dan ia segera memerintahkan seseorang untuk menyampaikan kabar bahagia ini kepada Abdul Muthalib. "Wahai ayah, engkau telah dianugerahi cucu, datang dan lihatlah dia." Pesan yang disampaikan Aminah begitu singkat, namun dampaknya luar biasa bagi Abdul Muthalib. Bagi beliau, kabar dari menantunya itu bagaikan deretan puisi kebahagiaan yang mampu menghapus duka mendalam atas kepergian putranya Abdullah. Kabar tersebut membawa secercah harapan baru yang menyinari hatinya. Tanpa berlama-lama, Abdul Muthalib segera menuju tempat Aminah. Setibanya di sana, beliau menggendong cucu barunya yang kini menjadi dambaan hati untuk dibawa ke Ka'bah. Malam itu, langit yang tenang dan diselimuti hitamnya malam menyaksikan keceriaan sang pemuka Quraisy. Jalanan yang tandus dan berwarna kekuningan membentang lurus mengantarkan Abdul Muthalib menuju bangunan suci di tanah Arabia. Di hadapan Ka'bah yang berdiri tegak, dengan penuh khidmat, beliau terus memanjatkan doa dan rasa syukur kepada Allah. Dalam kesunyian doa itu, sebuah nama terlintas di hatinya, Muhammad. Nama itulah yang akhirnya diberikan kepada cucu tercinta yang ia gendong dengan penuh kasih sayang. Seluruh keluarga besar Quraisy sangat gembira menyambut kelahiran putra Abdullah yang menjadi yatim sejak lahir. Bahkan, Abu Lahab saking senangnya mendengar kabar kelahiran keponakannya, langsung memerdekakannya budaknya yang bernama Suaibah sebagai tanda syukur. Kebahagiaan itu semakin terasa, terutama bagi Aminah, ketika seorang pria Yahudi datang berkunjung untuk melihat bayi yang baru lahir. Dengan diantar oleh beberapa lelaki Mekah, pria Yahudi itu memasuki rumah Aminah dan memohon izin untuk melihat putra yang baru saja dilahirkan. Begitu melihat bayi tersebut, ia langsung pingsan.
Semua orang di sana panik dan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya sadar kembali. Sebelum berkunjung ke rumah Aminah, pria Yahudi itu terlebih dahulu mengunjungi kerumunan orang-orang Mekah yang tengah berkumpul di tengah kota. Mereka yang sedang asyik membicarakan perjalanan dagang, minuman keras, dan kisah cinta terpaksa berhenti begitu kedatangan pedagang Yahudi tersebut. Dengan wajah serius, pria itu menceritakan tentang kelahiran seorang anak yang menurutnya keyakinannya kelak akan menjadi seorang nabi besar. "Wahai kaum Quraisy, malam ini apakah ada di antara kalian yang melahirkan seorang anak?" "Kami tidak tahu," jawab mereka yang tengah duduk santai. "Perhatikanlah ucapanku. Malam ini telah lahir seorang nabi akhir zaman. Di antara ketiaknya terdapat tanda kenabian yang ditumbuhi beberapa rambut seperti surai kuda. Ia tidak akan pernah terlahir 2 kali." Pesannya pada semua yang ada di tempat itu. Masyarakat Mekah yang sudah lama tenggelam dalam penyembahan berhala tidak begitu terpesona dengan kabar itu. Mereka sudah merasa cukup dengan berhala-berhala batu dan kayu yang mereka sembah. Kehadiran atau tidaknya seorang nabi bukanlah sesuatu yang menarik untuk dibicarakan oleh penduduk Mekah. Yang mereka anggap penting justru menjaga kelestarian Ka'bah dan menjaga hubungan baik dengan suku-suku sekitar. 2 hal itu yang menjadi pegangan hidup mereka belakangan ini. Ka'bah telah menjadi daya tarik bagi para peziarah, sementara hubungan dengan suku-suku sekitar menjaga kelancaran perdagangan mereka. Tak heran jika ucapan pedagang Yahudi itu hanya dianggap angin lalu. Menghilang begitu saja bersama hembusan angin gurun yang dingin dan malam yang gelap. Respon dingin dari penduduk Mekah membuat pedagang Yahudi itu merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk segera pergi. Ia melangkah pergi meninggalkan kedai, menyusuri jalan-jalan berdebu menuju rumahnya. Begitu pula dengan beberapa orang yang tadi sempat berbincang dengannya, satu persatu mereka mulai meninggalkan tempat itu, membiarkan gelas-gelas bekas minuman tergeletak begitu saja dan berjalan dalam keheningan malam, membawa sedikit kenangan tentang cerita bayi laki-laki yang disampaikan pedagang Yahudi. Sesampainya di rumah masing-masing, kabar tersebar bahwa Aminah, menantu Abdul Muthalib, telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Pada awalnya, kelahiran putra Aminah memang terasa seperti hal biasa, namun bagi beberapa orang yang sempat mendengarkan cerita pedagang Yahudi itu, kelahiran sang anak terasa jauh lebih berarti. Mereka mulai merasakan ada misteri besar yang tersembunyi di baliknya. Apakah benar salah satu tetangga mereka baru saja melahirkan seorang nabi terakhir yang dijanjikan? Begitu pedagang Yahudi itu sadar, ia langsung dicecar pertanyaan. "Celaka, apa yang kau lakukan?" "Demi Allah, sifat kenabian telah pergi dari Bani Israel." "Wahai kaum Quraisy, berbahagialah kalian. Demi Allah, cepat atau lambat, kalian akan berkuasa dengan kekuasaan yang didengar mulai dari timur hingga barat," jawabnya. Keesokan harinya, Abdul Muthalib melintasi tempat peribadatan pendeta Sais. Ia terkenal sangat tekun dan hari-harinya selalu dihabiskan untuk beribadah serta menelaah kitab-kitab kuno. Dari kitab-kitab yang dipegangnya, inilah pendeta tersebut tahu bahwa hari itu adalah hari bertuah. Hari kelahiran seorang nabi yang sangat dinantikan kaum Yahudi dan Nasrani, nabi penyempurna agama sebelumnya. Pagi itu, Abdul Muthalib berjalan dengan penuh bahagia. Di depan tempat peribadatan pendeta, beliau bertemu dengan pendeta Sais. "Siapakah nama Anda?" tanya sang pendeta. "Abdul Muthalib," jawab pemuka Quraisy ini. Pendeta itu lalu mendekat dan berbisik pada Abdul Muthalib. "Jadilah engkau kakek yang baik bagi cucumu yang telah aku ceritakan pada penduduk Mekah. Ia dilahirkan pada hari Senin pagi dan akan diutus pada hari Senin pula. Bukti apa yang aku ucapkan adalah anak itu sekarang sedang sakit dan akan sembuh setelah 3 hari. Jangan kau ceritakan hal ini pada siapapun, karena anak itu paling didengki oleh orang-orang Yahudi."
Dia akan hidup sampai umur berapa? Tanya Abdul Muthalib. Jika ia diberi umur panjang, maka tidak akan sampai 70 tahun. Ia akan meninggal pada usia sekitar 62 atau 63 tahun. Jawab Saiz tenang dan mantap. Pesan yang disampaikan Pendeta Saiz kian menancapkan rasa sayang Abdul Muthalib pada putra Aminah yang telah ia beri nama Muhammad itu. Pada hari ke-7 kelahiran cucu barunya, Abdul Muthalib mengadakan walimatul hitan. Dalam hajatan ini, beliau mengundang beberapa orang Quraisy. Daging kambing telah dihidangkan dan acara makan segera dilaksanakan. Di saat tengah menyantap hidangan, salah seorang tamu bertanya padanya, "Wahai Abdul Muthalib, kau beri nama siapa cucumu ini?" "Muhammad," jawab beliau. "Kenapa tidak engkau beri nama salah seorang dari kakek buyutmu?" Lanjut Quraisy, "Aku berharap kelak dia akan menjadi orang yang terpuji baik di langit maupun di bumi," jawab Abdul Muthalib. Di tengah kegembiraan keluarga besar Abdul Muthalib menyambut kelahiran putra tercinta Abdullah. Negeri Persia, Iran yang kala itu tengah menjulang sebagai salah satu kekuatan besar dunia, malah diliputi suasana murung. Langit mereka dipenuhi mendung kesedihan yang rendah, seakan menyelimuti seluruh penjuru. Api abadi yang selama lebih dari 1000 tahun menjadi sesembahan mereka tiba-tiba padam. Sebuah danau yang tak pernah surut airnya mendadak kering, meninggalkan sampah dan ranting-ranting yang seolah-olah mengangkat tangan memohon kepada Tuhan agar air itu dikembalikan. Pada saat yang sama, kerajaan Kisra diguncang oleh peristiwa dahsyat. 14 balkon istana roboh dengan keras, menghancurkan tempat peristirahatan raja. Rangkaian peristiwa aneh yang terjadi di Persia membuat hati rakyatnya resah. Kekacauan itu seolah menciptakan langit gelap, penuh awan kesedihan yang pekat. Pagi harinya, Raja Kisra segera mengumpulkan seluruh punggawa kerajaan untuk mengadakan sidang penting. Wajah-wajah mereka dipenuhi kegelisahan, masing-masing tenggelam dalam kebingungannya sendiri. Keadaan semakin suram ketika Mubizan penasihat raja berdiri untuk menceritakan mimpinya yang penuh makna. Malam itu, ia bermimpi melihat seekor unta liar memimpin sekawan kuda Arab menyeberangi sungai Tigris. "Apa artinya semua ini, Mubizan?" tanya raja penuh gundah gulana karena musibah yang mendera kerajaannya. "Sesuatu tengah terjadi di negeri Arabia ini, wahai baginda raja," jawab Mubizan. Mubizan hanya bisa menerjemahkan mimpi buruknya sebatas itu. Sidang yang digelar oleh raja dan para punggawa kerajaan Kisra pun tidak memberikan solusi apapun. Sebagai penasihat raja, Mubizan merasa bertanggung jawab atas kebuntuan yang terjadi dalam sidang tersebut. Atas perintah raja, ia segera mengirimkan surat kepada Al-Nu'man bin Muzir, seorang duta besar kerajaan Kisra yang ditempatkan di Hiyarah, Irak. Surat tersebut berisi perintah untuk segera mengirimkan seseorang yang dapat memberikan jawaban atas serangkaian peristiwa misterius yang terjadi di kerajaan. Beruntung, berkat petunjuk dari seorang budak yang dikirimkan oleh Al-Nu'man, akhirnya jawaban atas semua peristiwa tersebut ditemukan. Sumber kebenaran itu datang dari seorang bijak yang dikenal sebagai Sati, seorang pertapa yang konon tubuhnya hanya berupa tumpukan daging yang menempel pada sebatang kayu. Dari Satilah terungkap sebuah keterangan yang cukup mengejutkan. Kerajaan Kisra diprediksi tidak akan bertahan lama lagi, dan penguasa baru akan segera muncul. Namun, siapa yang akan menggulingkan kerajaan besar ini? Semua itu masih menjadi misteri. Sebelum munculnya agama Majusi, di Persia telah berkembang ajaran Zoroaster, sebuah agama yang berusaha menanggalkan penyembahan terhadap dewa-dewa Mitra, Yema dan Asya yang sebelumnya dipuja oleh masyarakat Persia. Dari sinilah Zoroaster muncul, membawa ajaran untuk mengajak umatnya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengajarkan untuk meninggalkan penyembahan berhala, menghentikan pemujaan terhadap binatang-binatang dan kekuatan alam lainnya.
Ajarannya juga mengajak umat manusia untuk memuliakan simbol-simbol seperti matahari dan api sebagai lambang kekuatan tunggal, namun bukan untuk disembah sebagai Tuhan. Selain itu, Zoroaster mengajarkan untuk menghormati dan menjaga bumi, air, dan udara sebagai sumber kehidupan yang tak ternilai. Setelah runtuhnya agama Zoroastrianisme, ajaran Majusi semakin kehilangan esensinya. Banyak ajaran yang mulai diselewengkan, sementara kehidupan sosial masyarakat Persia di bawah bayang-bayang Zoroaster semakin memprihatinkan. Kerusakan moral terasa sangat mendalam. Salah satu contoh kejatuhan agama ini dapat dilihat dari ajaran yang mengizinkan seorang laki-laki menikahi ibu kandungnya. Bahkan, ada pandangan di kalangan mereka yang menyatakan bahwa seorang anak laki-laki boleh memuaskan nafsunya terhadap ibunya. Ditambah lagi, mereka berpendapat bahwa jika seorang suami meninggal, anaknya berhak untuk mewarisi istrinya. Tak mengherankan jika ajaran ini dipraktekkan oleh raja mereka, Yazdegerd II, yang memerintahkan pada abad ke-5 Masehi. Ia bahkan menikahi putrinya sendiri, kemudian membunuhnya. Dari sini lahirlah agama Majusi yang dikenal dengan penyembahan api. Namun, kelahiran agama ini tidak terlepas dari gejolak. Pada masa yang sama, muncul pula ajaran lain di Persia, salah satunya adalah Munawiyah yang didirikan oleh Mani. Agama yang diperkenalkan Mani ini merupakan sintesis antara ajaran Zoroastrianisme dan Kristen. Karena itulah, bagi pengikut setia Zoroaster, Mani dianggap sebagai seorang murtad yang telah mencemari agama mereka dengan ajaran yang jauh dari kebenaran. Salah satu ajaran utama dalam agama Manawiyah adalah keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki kekuatan ganda. Menurut ajaran ini, dunia dikuasai oleh dua unsur utama, cahaya dan kegelapan. Cahaya melambangkan kebaikan, sementara kegelapan dianggap sebagai simbol kejahatan. Kedua unsur ini dipadukan untuk menciptakan segala kejadian, materi, dan makhluk hidup. Dari doktrin ini, mereka menyimpulkan bahwa siapa saja yang berusaha menyatukan kedua unsur tersebut dianggap tidak baik. Salah satu tindakan yang bisa mengarah pada hal ini adalah perkawinan. Oleh karena itu, dalam ajaran Manawiyah sangat dianjurkan untuk menjalani hidup dalam pertepaan atau kependetaan, serta menghindari segala hal yang berhubungan dengan proses keturunan. Tujuan utama dari semua ini adalah untuk mempercepat kehancuran dunia ini dan memisahkan cahaya dari kegelapan. Ajaran ini sempat mendapat sambutan hangat dari masyarakat Persia pada suatu waktu, namun akhirnya di bawah pemerintahan Raja Bahram, anak Hormis I, agama ini dihentikan. Mani, yang dikenal sebagai pendiri ajaran Manawiyah, menyebarkan ajaran ini pertama kali melalui muridnya, Markiun. Sayangnya, seperti banyak ajaran sebelumnya, agama ini tidak berhasil mencapai tujuannya dan akhirnya digantikan oleh agama Majusi. Berbagai agama yang berkembang di Persia tampaknya tidak mampu membawa masyarakatnya menuju kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, di bawah pengaruh agama-agama tersebut, Persia justru terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. Pertikaian, pertumpahan darah, dan perpecahan sering terjadi, baik di antara sesama penganut agama maupun dengan negara-negara lain. Pada masa berkembangnya agama Majusi, keadaan semakin memburuk dengan menyembah berhala yang kerap menyerang pengikut Al-Masih dari Nasrani dan merampas harta mereka. Akibatnya, Persia sering terlibat dalam pertempuran dengan Romawi, pusat umat Nasrani. Semua peristiwa itu ternyata merupakan peringatan dari Allah SWT. Tepat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Allah SWT mengguncang negeri penyembah api itu dengan kelahiran Nabi terakhirnya. Beliau adalah putra dari Aminah dan Abdullah. Kejadian-kejadian yang terjadi pada malam itu membuktikan keagungan Nabi SAW. Tanpa harus datang ke negeri itu, beliau sudah mampu memberikan peringatan kepada penghuninya untuk meninggalkan kemusyrikan mereka.
Arabia yang terletak di tengah gurun tandus seolah tak pernah lepas dari kehidupan yang keras. Gurun-gurun itu mengajarkan penduduknya untuk hidup kreatif dan memberikan kebebasan yang tak terbatas. Tanah luas yang membentang mengundang mereka untuk menjelajah dan mengembalakan ternak tanpa batas. Dalam kehidupan keras ini, semangat juang mereka pun bangkit. Ketika musim kemarau datang, mereka tidak ragu untuk menggulung lengan baju, membongkar tenda, meninggalkan kehidupan lama, dan siap menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Udara yang segar dan bersih menjadi sumber kesehatan bagi jiwa mereka. Keberadaan mereka yang terpisah dari peradaban kota juga membuat mereka mampu menjaga keaslian bahasa dan budaya nenek moyang mereka. Mungkin itulah yang menjadi keistimewaan orang-orang pedalaman yang hidup berpindah-pindah, berbeda dengan orang-orang yang tinggal di kota besar. Kehidupan di kota, dimanapun itu, selalu menyisakan dilema yang tak terelakkan. Kedatangan para pendatang dari berbagai daerah secara perlahan membawa pengaruh pada budaya serta gaya hidup masyarakat asli. Persaingan dalam mencari nafkah semakin mempertebal sikap acuh tak acuh antar warga. Kepalsuan dan kecurangan kian menumpuk di balik gerbang-gerbang meganya. Hedonisme dan kemalasan telah merasuk dan menggerogoti jantung kota. Tak terkecuali Mekah, kota yang berdiri di antara perbukitan dan padang pasir luas. Kota suci ini pun tak luput dari berbagai persoalan yang mencemari moral masyarakatnya. Oleh sebab itu, masyarakat Arab termasuk penduduk Mekah senantiasa menjaga hubungan erat dengan suku-suku pedesaan. Suku-suku di pedesaan diyakini mampu menjaga kelestarian budaya nenek moyang, termasuk kefasihan dalam berbahasa serta semangat juang dalam menjalani hidup. Karena itulah, di wilayah Arab berkembang kebiasaan mengirim anak-anak yang baru lahir ke pedesaan hingga tiba waktunya mereka disapi. Tradisi ini menjadi kebiasaan umum di kalangan klan-klan yang telah menetap, termasuk di Mekah. Tujuannya adalah agar anak-anak mereka dapat tumbuh dengan menghirup udara segar yang menyehatkan, menikmati kebebasan hidup yang membangun jiwa, serta memperoleh kefasihan dalam berbicara. Menyadari manfaat dari kebiasaan ini, masyarakat pedesaan menyambutnya dengan penuh antusias. Mereka berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak yang diasuhnya. Namun, ada satu prinsip yang dipegang teguh oleh penduduk desa. Mengasuh dan menyusui anak-anak hanya demi mendapatkan upah kontan dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Dari prinsip inilah, mereka justru mengembangkan sudut pandang yang lebih luas dalam menjalani tugas mengasuh anak-anak, menjadikannya bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang penuh makna. Berada dalam lingkungan yang selalu bersisian dengan kemiskinan, serta menghadapi cuaca yang kerap kali menyeret mereka ke dalam jerat kemarau panjang, penduduk desa pun terbiasa berpikir jauh ke depan. Jasa yang mereka tawarkan membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar manfaat. Warga kota ingin memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak, sementara penduduk desa berharap ada tangan-tangan dermawan yang bersedia membantu saat mereka terhimpit oleh kerasnya tuntutan alam. Kalaupun tidak menghadapi kesulitan, mereka tetap menaruh harapan agar kelak di hari tua, anak-anak yang pernah diasuhnya memiliki rasa terima kasih dan bersedia membalas budi, baik dengan merawat masa tua mereka maupun mengakui saudara bersusuan sebagai bagian dari keluarga. Hubungan inilah yang terus terjalin dari generasi ke generasi, tanpa terputus oleh waktu. Dari sekian banyak suku pedesaan, yang paling dikenal adalah Bani Sa'ad bin Bakri dari suku Huwazin yang menetap di daerah terpencil di tenggara Mekah. Seperti biasanya, pada bulan-bulan tertentu, beberapa anggota suku Sa'ad datang ke Mekah untuk menawarkan jasa pengasuhan. Kebetulan, pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, perkampungan Bani Sa'ad sedang dilanda kemarau panjang. Kekeringan yang melanda desa terpencil itu membuat kehidupan semakin sulit, hingga banyak hewan ternak yang kurus kering dan tak lagi mampu menghasilkan susu.
Situasi ini begitu menyulitkan, terutama bagi keluarga miskin seperti Halimah As-Sa'diyah, yang harus berjuang lebih keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Halimah berangkat ke Mekah bersama rombongan dengan tujuan menawarkan jasa mengasuh anak. Dengan bekal seadanya, ia ditemani oleh suami serta anaknya yang masih terlalu kecil untuk ditinggalkan. Sepanjang perjalanan, anaknya terus menangis. Halimah dan suaminya hanya bisa bersabar karena air susunya telah kering. Sementara, unta tua yang mereka bawa pun tak mampu menghasilkan susu. Meskipun perjalanan terasa berat dengan tangisan sang buah hati, mereka tetap melangkah walau harus tertinggal jauh dari rombongan. Setibanya di Mekah, para perempuan dalam rombongan segera menyebar mencari keluarga yang membutuhkan jasa mereka untuk menyusui anak. Di sisi lain, Aminah tengah menanti dengan penuh berharap ada seseorang yang bersedia mengasuh putranya. Sayangnya, beberapa perempuan yang datang justru menolak untuk merawat bayi itu. Alasannya sama, karena sang bayi terlahir sebagai yatim. Mereka khawatir tidak akan mendapat imbalan di masa depan. Dulu Abdul Muthalib sang kakek memang terkenal kaya. Namun, setelah kelahiran cucunya, keadaan ekonomi keluarga itu mengalami kemunduran. Tak lama berselang, semua wanita telah mendapatkan bayi untuk diasuh. Kini, hanya Halimah yang masih belum menemukan bayi yang bisa ia rawat. Awalnya, ia juga menolak ketika ditawari untuk mengasuh cucu Abdul Muthalib, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita lainnya. Setelah beberapa waktu di Mekah, rombongan itu memutuskan untuk kembali ke perkampungan mereka. Halimah pun berpikir ulang. Ia merasa tak mungkin pulang dengan tangan hampa. Di kota ini masih ada seorang bayi kecil yang belum mendapatkan pengasuh, seorang yatim piatu yang tak seorang pun bersedia membawanya. Begitu pula, Halimah sendiri adalah orang termiskin dalam rombongannya yang belum mendapatkan titipan bayi. Akhirnya, ia berkata kepada suaminya, Haris, "Demi Allah, aku tak akan pulang sebelum mendapatkan seorang anak untuk kususui. Aku akan mengambil anak yatim itu." Haris tersenyum dan menyahut, "Lakukanlah, siapa tahu dengan mengambilnya engkau akan mendapat berkah." Dengan tekad bulat, Halimah melangkahkan kakinya menuju rumah Aminah. Saat ketukan terdengar di pintu, hati Aminah berdebar penuh harap. Ia segera bergegas membuka pintu dan menyambut kedatangan Halimah dengan penuh kehangatan. Keduanya pun berbincang dan menyepakati perihal pengasuhan bayi mulia Muhammad. Sesuai dengan adat yang berlaku, putra Aminah akan diasuh selama 2 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Sebelum mendapatkan susuan dari salah satu wanita Bani Sa'ad, Muhammad kecil terlebih dahulu telah disusui oleh Su'aibah, seorang budak perempuan milik Abu Lahab. Ternyata, paman Nabi Hamzah dan Abu Salamah bin Abdi al-As'ad juga pernah menyusu kepada Su'aibah. Selain itu, Su'aibah sendiri memiliki seorang putra bernama Masruh. Dengan demikian, Nabi Muhammad memiliki 3 saudara sesusuan, yakni Hamzah, Abu Salamah, dan Masruh. Karena rombongan sudah menunggu, Halimah pun segera berpamitan. Namun, sebelum beranjak, ia mencoba menyusui putra Aminah. Bertahun-tahun kemudian, ia masih mengenang peristiwa luar biasa itu. Begitu aku mendekapnya di dadaku, tiba-tiba payudaraku dipenuhi air susu. Ia dan anakku menyusu hingga kenyang, lalu tertidur lelap. Saat kami bersiap pergi, suamiku mendekati unta betina kami dan terkejut melihat ambing susunya penuh. Dengan takjub, ia segera memerahnya dan kami pun minum sepuasnya. Malam itu menjadi malam pertama yang penuh keajaiban bersama Nabi Muhammad. "Demi Tuhan, anak ini sungguh membawa berkah," seru suamiku. "Aku pun sudah mendukanya," jawabku penuh keyakinan. Kami segera kembali ke kampung halaman. Aku menunggangi keledai kurusku sambil menggendong bayi itu. Tapi entah mengapa, keledaiku kini berlari begitu cepat, melesat mendahului rombongan lainnya. Tak ada satupun keledai mereka yang bisa menandinginya. Salah satu anggota rombongan yang terheran-heran berseru, "Luar biasa, tunggu kami, bukankah itu keledai yang sama dengan kemarin?"
Tentu saja ini masih keledai yang sama, sahutku. Mereka saling berpandangan dan berkata penuh takjub. Ini benar-benar sebuah mukjizat. Sesampainya di kampung halamannya yang tandus, Halimah dikejutkan oleh pemandangan yang tak biasa. Kambing-kambingnya tampak gemuk dan sehat, seolah tak terpengaruh oleh kekeringan yang melanda. Bahkan, kambing susu mereka penuh dengan melimpah. Hal ini sungguh di luar nalar, mengingat daerah tempat tinggalnya merupakan yang paling gersang dibandingkan dengan wilayah lain. Namun, keanehan ini justru semakin menguatkan keyakinan Halimah bahwa semua berkah ini datang karena kehadiran bayi mungil yang ia bawa jauh-jauh dari Mekah. Hatinya semakin mantap untuk merawat anak itu, karena ia yakin putra Aminah memiliki keistimewaan luar biasa. Hari-hari berikutnya menjadi momen paling berharga dalam kehidupan keluarga Halimah. Meski kemarau panjang masih mendera kampungnya, kambing-kambingnya tak pernah kehabisan makanan. Keajaiban ini bahkan membuat para tetangga penasaran. Mereka pun mencoba mengembalakan ternak mereka di tempat yang sama, berharap bisa merasakan keberuntungan yang sama. Namun, upaya mereka sia-sia. Kambing-kambing mereka tetap kurus dan tidak menghasilkan susu, berbeda dengan milik Halimah yang tetap sehat dan berlimpah hasilnya. 2 tahun pun berlalu, dan dengan hati yang berat, Halimah serta keluarganya kembali ke Mekah untuk mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya. Perkembangan luar biasa anak itu telah membuat Halimah semakin jatuh hati dan ingin terus merawatnya. Apalagi, ia sadar betul bahwa kehadiran Muhammad telah membawa keberkahan yang tak terhitung dalam hidupnya. Maka, setibanya di hadapan Aminah, Halimah pun mengungkapkan keinginannya dengan penuh harap, "Relakanlah anak ini bersamaku hingga ia tumbuh lebih besar. Aku khawatir dia akan terkena wabah penyakit yang menjalar di Mekah," bujuk Halimah. Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya Aminah memutuskan untuk kembali menyerahkan putranya. Terlebih lagi, wabah yang sedang melanda Mekah belum juga mereda, sehingga memberi kebebasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tinggal di luar kota. Dengan udara yang lebih segar, tentu menjadi pilihan yang lebih baik. Dengan begitu, Halimah kembali diberi kesempatan untuk mengasuhnya, dan keluarga besar Halimah menyambutnya dengan sukacita. Muhammad SAW pun kembali merasakan udara segar padang pasir yang luas dan bebas. Begitu bebas layaknya kehidupan masyarakat di sana. Dia menyaksikan langsung keramahan penduduk desa, memperhatikan dengan seksama keluasan bahasa mereka dalam setiap percakapan, serta mengamati cara hidup mereka yang begitu tangguh dalam menghadapi kerasnya alam dan ancaman dari serangan luar. Di desa Bani Sa'ad inilah beliau mulai belajar mengembalakan kambing yang mengajarkan nilai kesabaran. Pada usia 5 tahun, tubuh beliau tampak lebih kekar dan kuat dibandingkan anak-anak seusianya. Meskipun tak pernah menggunakan kacamata, matanya selalu tampak cerah dan tajam, rambutnya yang lebat selalu tampak rapi, seolah selalu disisir dengan minyak rambut. Kondisi tubuhnya yang sehat dan sempurna membuat seluruh keluarga Halimah sangat terkesan. Betapa tidak, meski Muhammad SAW hanyalah seorang anak yatim, kehadirannya telah membawa berkah yang luar biasa bagi keluarga mereka. Mereka sangat menyayangi anak laki-laki dari kaum Quraisy ini yang telah membawa kebaikan bagi hidup mereka. Siang itu, seperti biasanya, Nabi Muhammad SAW pergi bersama saudara angkatnya untuk mengembalakan kambing di sebuah padang tak jauh dari rumah mereka. Baru beberapa saat berjalan, tiba-tiba salah satu anak Halimah berlari pulang dengan ketakutan yang jelas terlihat. Wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah, dan dengan panik ia berteriak, "Muhammad telah dibunuh." Mendengar itu, Halimah dan suaminya Abu Kabsyah terperanjat. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari menuju tempat Nabi Muhammad SAW berada, tak mampu membayangkan kalau sesuatu yang buruk seperti yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Arab menimpa anak angkat mereka.
Masyarakat Arab sudah lama percaya bahwa gurun pasir dihuni oleh jin-jin jahat yang sering menyesatkan para musafir. Bahkan, lebih buruk lagi, konon jin-jin ini bisa merasuki manusia dan membuatnya bertingkah aneh serta melantunkan syair-syair yang tidak jelas. Apakah kali ini jin-jin itu tidak hanya mengganggu musafir, tetapi juga sampai membunuh manusia? Ketika Halimah dan suaminya sampai di tempat itu, mereka melihat dua sosok laki-laki berpakaian putih yang sedang duduk di dekat Nabi Muhammad SAW yang tergeletak di atas batu. Mereka bukan jin-jin gurun seperti yang mereka bayangkan, melainkan malaikat Jibril dan Mikail. Dengan keahlian yang luar biasa, kedua malaikat itu membelah dada Nabi Muhammad SAW, lalu mengambil segumpal darah dari hatinya. Setelah itu, mereka membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dengan air zam-zam yang sudah disiapkan dalam bejana emas. Semua itu berlangsung begitu cepat dan rapi hingga saat Halimah dan suaminya tiba. Nabi Muhammad SAW sudah kembali dalam keadaan tenang. Anak yang sebelumnya ketakutan kini berdiri kaku dengan wajah pucat seolah hendak pingsan. Halimah dan suaminya langsung memeluk Nabi Muhammad SAW dengan penuh kelegaan. "Anakku, apa yang telah terjadi padamu?" tanya suami Halimah. "Dua orang laki-laki berpakaian serba putih telah mendatangiku. Kemudian aku ditelentangkan di atas batu dan mereka membelah dadaku. Diambillah sesuatu dari dadaku dan aku tidak tahu apa itu," jawab Nabi Muhammad polos. Suami istri itu segera mencari orang yang diceritakan oleh anak angkat mereka, tetapi mereka tidak menemukannya. Ketakutan yang mendalam membuat Nabi Muhammad SAW segera dipapah oleh Abu Kabsyah. Dengan sigap, Abu Kabsyah membawanya ke rumah untuk memastikan tidak ada yang buruk terjadi. Meskipun Nabi Muhammad SAW terlihat baik-baik saja, kekhawatiran tetap menyelimuti hati Halimah dan suaminya. Mereka khawatir anak angkatnya telah diganggu jin atau terkena ilmu hitam lainnya. Abu Kabsyah dengan suara rendah dan cemas akhirnya berkata, "Demi Allah, Halimah, aku merasa anak ini telah diserang oleh sesuatu yang tidak baik. Aku rasa kita harus segera mengembalikannya sebelum keadaan semakin buruk." Halimah setuju dengan pendapat suaminya. Tanpa berlama-lama, mereka mempersiapkan perbekalan dan bersiap untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Sebelum berangkat, keduanya sepakat untuk tidak mengungkapkan peristiwa yang baru saja mereka alami. Namun, ketika sampai di Mekah, mereka tak bisa menyembunyikan kecemasan mereka. Aminah, ibu kandung Nabi Muhammad SAW, merasa ada yang aneh dengan kedatangan mendadak mereka dan mendesak agar Halimah dan suaminya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tertekan oleh desakan itu, akhirnya mereka pun membuka semua yang telah mereka rahasiakan. Ibunda Aminah mendengar penuturan mereka dengan penuh perhatian, namun beliau sedikit pun tidak mengkhawatirkan keadaan putranya. Setelah kedua orang itu selesai bercerita, ibunda Nabi berkata, "Jadi kalian berdua mengkhawatirkan putraku? Demi Allah, jangan. Sesungguhnya putraku ini telah mengalami suatu kejadian yang belum pernah aku ceritakan pada kalian. Pertama, ketika mengandungnya, aku tidak merasakan kalau sedang hamil. Kemudian, aku melihat ada secercah cahaya menyamai bintang keluar dari tubuhku yang menerangi saat aku melahirkan. Dan ketika aku melahirkannya, posisinya tidak menyamai dengan bayi-bayi yang lain. Dia meletakkan tangannya di tanah serta menengadahkan kepalanya ke langit. Maka bawalah ia kembali bersama kalian." Meskipun Halimah sudah merasa tenang, ia tetap memutuskan untuk tidak lagi membawa Nabi Muhammad SAW. Suami istri Bani Sa'ad itu merasa takut akan resiko yang bisa terjadi, apalagi jika sesuatu yang lebih berbahaya menimpa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, pada hari itu juga, Nabi Muhammad SAW resmi dilepaskan oleh Halimah dan kembali hidup bahagia di bawah asuhan ibunya. 6 tahun telah berlalu sejak Aminah ditinggalkan oleh suaminya Abdullah, yang kini telah tiada. 6 tahun pula Aminah tidak pernah bisa memperkenalkan buah hati kesayangannya kepada sang suami.
Kini, Nabi Muhammad SAW telah kembali ke pelukan ibunya. Keinginan Aminah untuk mengenalkan putranya kepada sang suami tak bisa lagi dibendung. Siapa ibu yang tak merasa bahagia jika bisa memperkenalkan anaknya yang sangat mirip dengan ayahnya? Namun, meskipun kebahagiaan itu tak akan pernah dapat dirasakan di dunia ini, Aminah yakin suaminya yang telah berada di dalam alam kubur pasti bisa melihat putra mereka. Pada tahun itu, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya untuk pergi ke Madinah melakukan ziarah ke makam sang ayah. Setelah mendapatkan izin dari Abdul Muthalib, mereka pun bergabung dengan rombongan dagang menuju utara. Sang kakek tanpa ragu melepaskan mereka berdua. Karena perjalanan kali ini adalah kesempatan baik untuk memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga di Madinah. Di kota subur di utara Mekah inilah Abdul Muthalib dilahirkan. Sang kakek berasal dari salah satu putri suku Khosraj di Madinah yang dinikahi oleh Sayyid Hasyim dan melahirkan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa 2 ekor unta dan ditemani seorang pembantu bernama Ummu Aiman, perlahan-lahan mereka melanjutkan perjalanan ke utara bersama rombongan dagang Quraisy menuju Syria. Karavan itu bergerak dengan anggun, seakan-akan sebuah kampung kecil yang sedang berjalan melintasi padang pasir. Inilah pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana perjalanan para pedagang melintasi hamparan gurun yang luas. Setiap langkah mereka teratur dan tampak selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi selama perjalanan. Setibanya di Madinah, Aminah memutuskan untuk mengunjungi keluarga dan berziarah ke makam suaminya, Abdullah, di An-Nabigah. Kunjungan pertama ini meninggalkan kesan mendalam bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau begitu menikmati pertemuan dengan keluarga barunya yang selama ini hanya dikenal lewat cerita. Tanpa rasa canggung, beliau bergabung dalam permainan bersama teman-teman sebayanya. Selama berada di Madinah, beberapa teman sebayanya sering mengajaknya bermain di sungai yang tidak jauh dari makam Abdullah. Sementara itu, Aminah yang masih berada di makam suaminya terus mendoakan almarhum dengan penuh khusyuk. Hampir sebulan penuh, beliau meluangkan waktu untuk berdoa di makam sang suami. Pada suatu siang, saat Nabi Muhammad SAW tengah asyik berenang bersama teman-temannya, beberapa orang Yahudi lewat di tepi sungai. Mereka berhenti sejenak, memandang dengan seksama pada bocah yang tengah menikmati permainan. Keheningan itu pecah ketika salah satu dari mereka dengan penuh perhatian mulai menyebutkan apa yang telah ia pelajari selama ini mengenai bocah tersebut. "Apakah kalian melihat anak itu? Dia adalah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman," ungkapnya lirih sambil melangkahkan kakinya menuju Madinah. Berita tentang kelahiran Nabi terakhir segera menyebar dengan cepat di Madinah, menyentuh setiap percakapan orang, terutama di kalangan kaum Yahudi yang memang menanti-nantikan kedatangan sang Nabi. Di tengah hiruk-pikuk kegiatan perdagangan dan pertanian, kabar ini menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang. Ummu Aiman, budak setia Aminah yang mendengar kabar itu segera merasa cemas. Ia khawatir bahwa kaum Yahudi yang sudah tahu akan kelahiran Nabi terakhir bisa saja melakukan tindakan jahat terhadap putra majikannya. "Aminah, kita sebaiknya jangan berlama-lama di Madinah. Kini di kalangan orang-orang Yahudi telah tersiar kabar bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Aku khawatir jangan-jangan mereka akan berbuat jahat kepada kita." Ummu Aiman menyampaikan kekhawatirannya dengan penuh perhatian. Aminah dengan penuh rasa was-was mendengar usulan itu. Sebagai seorang ibu, tentu ia tidak ingin ada bahaya mengancam putranya yang sangat ia cintai. Dengan hati berat, Aminah memutuskan untuk segera mempersiapkan perjalanan ke Mekah meskipun harus berpisah dengan keluarganya di Madinah. Perpisahan ini terasa sangat berat karena sudah sekian lama mereka tidak berkumpul dan kini kesempatan itu datang di saat yang sangat tidak tepat. Perjalanan panjang menuju Mekah sejauh 400 mil mereka tempuh perlahan. Mereka tidak bisa berjalan cepat
karena Aminah mulai merasa sangat lelah menembus panas terik padang pasir. Makin jauh mereka meninggalkan Madinah, kondisi Aminah semakin memburuk. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah tempat peristirahatan di daerah Abwa. Namun, meskipun sudah beristirahat, keadaan Aminah tidak membaik, malah semakin buruk. Sakit yang beliau derita begitu parah hingga tubuhnya tak lagi mampu duduk sendiri. Kepalanya terkulai lemah, selalu bersandar pada putra semata wayangnya seolah tak ingin terpisah darinya. Dalam keadaan yang penuh penderitaan itu, beliau masih sempat memberi wasiat yang luar biasa untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah sejak kecil, wahai putra dari seseorang yang selamat dari maut berkat anugerahnya, yang maha memberi nikmat. Lalu dia ditebus dengan 100 ekor unta melalui undian. Jika apa yang aku lihat dalam tidurku itu benar, maka engkau kelak akan menjadi utusan Allah, Tuhan yang maha mulia dan maha agung. Engkau akan diutus di daerah halal dan haram, membawa kebenaran dan menyebarkan agama Islam, agama ayahmu yang luhur Nabi Ibrahim. Engkau akan membawa agama yang mudah, Islam yang sempurna. Allah akan melarangmu bersama kaummu untuk menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendengarkan setiap kata ibundanya dengan penuh perhatian. Meski hatinya terasa hancur melihat penderitaan yang tengah dialami oleh ibunya, ibunda yang selama ini mengandung dan memberikan harapan besar dalam hidupnya, meski mungkin belum sepenuhnya dapat dimengerti oleh sang anak. Ibunda yang telah mengenalkannya pada ayahnya, meski hanya sebatas duduk di depan pusarnya, dan mempertemukannya dengan keluarga-keluarga baru yang belum pernah ia temui. Kini, ibunda yang penuh kasih itu terbaring lemah di pangkuannya dalam keadaan yang sangat memilukan. Beberapa saat setelah mengucapkan wasiat terakhirnya, ibunda Aminah terdiam dalam kesunyian. Wajahnya tampak penuh ketenangan, namun hembusan nafasnya yang semakin berat menandakan bahwa ajal sudah dekat. Di pangkuan Rasulullah SAW, Aminah pun menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan sang Nabi dalam kesendirian sebagai yatim piatu di usia yang masih begitu muda, 6 tahun. Ummu Aiman yang hadir di sisi mereka mencoba mengungkapkan makna di balik kematian. Dalam gendongannya, Rasulullah SAW mulai merasakan dan memahami makna kepergian orang-orang tercinta. Bersama Ummu Aiman, Nabi Muhammad SAW melanjutkan langkahnya dengan hati yang hancur, meresapi duka yang mendalam. Sementara Ummu Aiman terus melangkah dengan penuh kesabaran, menemani anak yatim piatu yang merasakan kehilangan yang tak terhingga. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sejak lahir tak pernah mudah. Dalam usia yang masih sangat muda, beliau sudah merasakan perihnya kehilangan orang-orang terkasih. Lahir tanpa ayah, lalu ditinggal ibunda tercinta saat usianya baru menginjak 6 tahun. Namun, di tengah luka dan sepinya dunia anak kecil yang merindukan kasih sayang, Allah tak pernah meninggalkannya. Dalam dekapan seorang kakak yang penuh cinta, beliau kembali menemukan hangatnya kasih sayang. Abdul Muthalib bukan hanya seorang kakek biasa. Ia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri cucunya, sinar masa depan yang akan mengubah sejarah umat manusia. Di bawah perlindungannya, Muhammad kecil tumbuh dengan nilai-nilai luhur, kelembutan hati, dan keteguhan jiwa. Dan kisah itu akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Sebuah babak baru yang akan mengajak kita menyelami kedekatan emosional antara cucu dan kakek, antara anak yang kehilangan dengan penjaga yang penuh kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah penuh hikmah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.